Walau sakitnya sudah parah, dia masih bertahan untuk melawan rasa sakit yang ada di tubuhnya. Lelaki yang masih ABG, baru menginjak kelas 2 SMP, mengalami sakit yang tak dirasa. Namun setelah diperiksa dokter, bukannya sembuh, malah lebih parah lagi sakitnya, dan seolah akan dicabut nyawanya. Kisah cerita ini diangkat dari kisah nyata seorang keluarga kecil yang sederhana. Hiduplah sepasang suami istri sederhana, mempunyai seorang anak lelaki yang masih balita. Dengan hadirnya anak pertama, semakin bahagia lagi keluarga kecil tersebut. Singkat cerita, dalam membangun rumah tangganya, Pak No dan Bu Oti mulai membuka warung di rumahnya. Pak No bekerja sebagai tenaga bongkar di pasar. Hari-hari dijalani dengan bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Beberapa bulan kemudian, warung Bu Oti sudah lumayan berkembang dan bisa membantu perekonomian keluarga. 1 tahun kemudian, halangan menimpa keluarga Pak No. Si kecil yang sudah berumur 1 tahun mengalami sakit dan meninggal. Singkat cerita, setelah kepergian anaknya yang pertama, keluarga tersebut tak patah semangat dan mengikhlaskannya. Walau hari-harinya Bu Oti masih sedih kehilangan putranya, namun semangat hidup dan perjuangannya masih tersirat dalam wajahnya. Dengan berusaha memperbaiki ekonominya, akhirnya 3 tahun kemudian keluarga itu dikaruniai lagi seorang anak lelaki. Anak kedua tersebut diberi nama Dwi. Dengan kehadiran si kecil, mulailah kehidupan barunya lagi. Singkat cerita, Dwi sudah mulai sekolah SD. Hati bahagia dirasakan oleh keluarga tersebut dengan adanya anak yang kedua. Hari demi hari, si Dwi mulai tumbuh dewasa. Lengkaplah sudah kebahagiaannya Pak No dan istrinya. Kehidupan keluarga Pak No sudah mulai berubah. Kini warung sembako di rumahnya ramai akan pembeli. Dengan bertambahnya pembeli yang semakin banyak, kini keluarga itu sudah bisa memperbaiki ekonominya dan juga bisa memperbaiki rumahnya. Yang dulu masih biasa, kini sudah menjadi rumah yang bagus. Tak terasa tahun berlalu, si Dwi sudah menginjak dewasa. Kini sudah mulai masuk SMP. Waktu berlalu, perjalanan keluarga Pak No semakin membaik. Kini mereka hidup bahagia dan berkecukupan. Si kecil Dwi kini sudah naik kelas 2 seiring berjalannya waktu. Keluarga Pak No mulai gelisah karena Dwi sudah beberapa hari ini sedang sakit, juga tak masuk sekolah. Dwi sudah diperiksakan ke Pak Mantri, namun tak kunjung sembuh juga. Penyakit yang aneh. Sudah beberapa hari Dwi terbaring lemah, hingga akhirnya Dwi dibawa ke dokter untuk diperiksa lagi. Sampai akhirnya disarankan untuk foto ronsen bagian dalam tubuh, dan ternyata ginjal Dwi sebelah kanan mengalami pembengkakan
hingga disuruh opnam, tapi Dwi tidak mau dan hanya rawat jalan. Orang tua Dwi sangat sedih melihatnya. Semenjak sakit, badannya jadi kurus. Walau orang tuanya memaksa untuk opnam, tapi Dwi tetap menolak. Sudah beberapa minggu Dwi sakit. Semenjak diberi obat oleh dokter, bukannya sembuh, malah tambah parah sakitnya. Orang tuanya sudah tak tahu gimana cara membujuk Dwi supaya mau opnam, tapi Dwi selalu menolak dan menolaknya. Singkat cerita, Dwi masih terbaring lemah di ranjangnya dengan penyakit yang tak kunjung sembuh. Hari demi hari, kesehatan Dwi semakin memburuk karena tak mau periksa ke rumah sakit. Kejadian yang aneh ini bermula ketika malam itu Dwi dijenguk oleh temannya. Dia bilang bahwa penyakitnya tak akan sembuh jika minum obat terus karena ginjalnya sudah membengkak serta badan terasa lemas. Minum obat bukannya sembuh malah parah, kata Dwi. Akhirnya obat yang diberi dokter tiap Dwi kontrol tidak dimakan melainkan dibuang. Dan lucunya lagi, Dwi minta sama temannya untuk dibelikan minuman MRS, katanya untuk mengobati ginjal yang bengkak. Tentu saja temannya takut kalau ada apa-apa pasti dia yang disalahkan. Namun Dwi memaksa untuk membelinya. Dengan terpaksa, akhirnya teman Dwi membelikannya MRS. Sambil minum, Dwi berkata, "Jika besok pagi ada berita kematian, maka itu aku yang mati," kata Dwi. Walau temannya memberi saran supaya berobat, namun Dwi masih kokoh pada pendiriannya. Tidak mau berobat, mendingan mati daripada berobat, kata Dwi. Sudah beberapa hari ini Dwi minum MRS dengan alasan untuk ginjal. Perkataan yang tak masuk akal bagiku. Tetapi apa yang terjadi? Dwi mulai sembuh. Entah itu kebetulan atau gimana, aku juga tak tahu. Namun kenyataannya, dan di balik itu pula ada cerita yang dialami Dwi. Malam itu setelah minum MRS, Dwi tertidur. Antara sadar dan tidak, ada sepasang orang tinggi besar, berjubah hitam, wajah hitam, tidak kelihatan mukanya, berdiri di samping kiri dan kanan dari Dwi yang masih terbujur sakit di ranjang. Sambil memegangi kedua tangan Dwi, manusia yang berjubah hitam berkata, "Ayo bangun, ikut aku." Sambil berontak dan berteriak, "Tidak mau, aku masih pengen hidup." Dwi pun seolah terjaga antara sadar dan tidak. Dengan napas terengah-engah disertai keringat dingin yang keluar dari tubuhnya, Dwi terbangun duduk di ranjangnya. Tetapi keadaan yang tak terduga setelah bertemu dengan manusia berjubah hitam. Paginya Dwi bisa mulai bangun dan berjalan sendiri. Badannya terasa ringan hingga Dwi diperiksakan ke dokter dan dirongsen lagi. Ternyata ginjal yang dulunya membengkak kini sudah kembali normal lagi. Hingga keluarga Pak No dan Bu Uti bisa bahagia karena kesembuhan dari anaknya itu.